Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dengan pokok materi yaitu pembelajaran kolaboratif daring atau kelas maya. Jadi kompetensi dasarnya yaitu 1. Menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring menggunakan untuk keterampilannya yaitu bisa menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring. Indikatornya yaitu bisa menyimpulkan fitur-fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Yang keterampilannya yaitu melakukan pembelajaran kolaboratif daring, bisa melakukan ya. Tujuannya secara mandiri mampu menyimpulkan beberapa fitur yang ada dalam pembelajaran perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring. Untuk tujuan keterampilannya secara mandiri peserta mampu melakukan pembelajaran kolaboratif daring kelas maya dengan baik. Oke, kita langsung mulai aja pembelajaran kelas maya. Apa itu kelas maya? Yaitu pembelajaran kelas maya cyberclass, yaitu pembelajaran yang menggunakan IT ya. Itu pembelajaran yang bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Jadi pembelajaran kelas maya itu tidak menggantikan pembelajaran konvensional, tapi ya sebagai tambahan yang melengkapi pembelajaran konvensional. Dalam 2 tahun ini atau dalam masa pandemi ini Indonesia ini dituntut untuk pembelajaran secara daring ya, mulai dari 2019 karena pandemi COVID-19. Jadi kita dituntut secara harus wajib menggunakan daring. Nah, jadi kita harus belajar tentang aplikasinya apa aja yang bisa digunakan. Jadi fungsi kelas maya itu bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja ya, tidak harus tatap muka untuk pembelajaran kelas maya. Jadi di dalam kelas maya itu diharapkan siswa secara mandiri bisa mencari, membaca, dan memahami materi dari berbagai sumber belajar digital ya. Jadi kalau belajar di rumah kan kalian bisa memanfaatkan internet maupun buku dan sebagainya untuk bisa menyimpulkan, menciptakan, ataupun berbagi baik pengetahuan yang telah didapatkan dengan kawan-kawannya, bisa berbagi berdiskusi secara daring dengan teman lainnya secara virtual. Itu kelas maya ya, lebih fleksibel kalau kelas maya ya, bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Jadi kelas maya itu bisa konektivitas atau bisa connect ya, bisa mengakses beberapa informasi dalam skala global dengan menggunakan jaringan internet. Jadi bisa connect ke berbagai dunia ilmu-ilmu yang ada di luar sana. Terus fleksibilitas. Kalau kelas maya itu fleksibilitas atau fleksibel,
Belajar dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Ini yang paling penting untuk kelas maya ini. Terus interaksi, evaluasi belajar dapat dilaksanakan seketika dan mandiri. Jadi tugas bisa langsung dikerjakan secara mandiri ya di rumah melalui online dan sebagainya. Kolaborasi, yaitu perangkat diskusi dapat mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruang kelas. Kolaborasi ya, ini tentang kelas maya ini. Nah, dalam pembelajaran secara elektronik atau e-learning, menurut Derek Stockley tahun 2003 mendefinisikan e-learning yaitu sebagai program penyampaian pembelajaran, pelatihan atau pendidikan dengan menggunakan sarana elektronik senada. Menurut Som Naidu 2006 mendefinisikan e-learning sebagai penggunaan secara sengaja atau sadar jaringan TIK dalam proses belajar mengajar. Itu e-learning ya, electronic learning, pembelajaran secara elektronik. Beberapa model yang untuk e-learning pasti tahun 99, yaitu model Ajang. Model ini digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran tatap muka di kelas. Jadi sedikit ya menggunakan e-learningnya cuma sedikit ketika tatap muka. Terus ada model mix atau blended. Model ini e-learning sebagai bagian tidak terpisahkan. Jadi wajib ada e-learningnya atau gabungan Ajang dan mix campuran ya, sehingga atau banyak porsi dari e-learning. Jadi gabungan antara Ajang dan mix itu blended atau campuran antara tatap muka dan kelas maya, atau campuran e-learning dengan tatap muka, itu blended learning. Yang terakhir yaitu full daring atau daring penuh, full online. Seluruh proses pembelajaran mulai dari penyampaian bahan belajar, interaksi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran itu secara daring atau online. Itu model daring penuh, full online ya. Tadi model e-learning. Untuk fungsi pembelajaran elektronik itu sebagai tambahan atau pengayaan pembelajaran atau suplemen ya, sebagai tambahan. Terus sebagai pengganti sebagian pembelajaran atau komplemen. Seluruh pembelajaran bisa replacement, yaitu mengganti semua pembelajaran tatap muka diganti secara penuh dengan menggunakan e-learning, pengganti ya. E-learning itu bisa sebagai tambahan, bisa sebagai pengganti sebagian, komplemen, atau sebagai pengganti atau replacement pembelajaran. Berbagai komponen pendukung e-learning yang utama yaitu perangkat keras, hardware-nya ya. Ada komputer, laptop, netbook maupun tablet ataupun sekarang smartphone ya. Smartphone itu sudah banyak yang mendukung untuk e-learning. Perangkat lunak software-nya atau software untuk aplikasinya ya. Ada LMS, Learning Management System, Learning Content Management System (LCMS), serta Social Learning Network atau SLN.
Terusnya perangkat lunak ada Edmodo, ada Schoology, ada Google Classroom ya atau softwarenya. Terus infrastruktur yaitu ada jaringan internet maupun intranet. Jadi walaupun ada hardware, ada software, kalau nggak ada internet ya tidak bisa terhubung. Jadi komponen pendukungnya itu harus komplit. Selain itu ada konten pembelajaran. Konten pembelajaran itu ya ada materi pembelajaran berupa video ataupun rekaman atau podcast ya atau penjelasannya. Terus strateginya atau komunikasi dalam pembelajarannya. Strateginya menggunakan apa? Untuk pembelajaran e-learning dibutuhkan tempat ya. Tempatnya atau kelasnya yaitu menggunakan kelas maya atau cyberclass ya kan. Kalau kita sendiri-sendiri kan nggak bisa, jadi kalau dalam satu kelas itu lebih terkontrol ya kan, atau cyberclass atau kelas maya dalam pembelajaran e-learning. Contoh perangkat lunak pendukung kelas maya ada Learning Management System. Contohnya dari Learning Management System yaitu Moodle, Dokeos, Tutor. Moodle itu apa? Bisa kalian searching nanti. Itu biasanya aplikasi yang digunakan untuk memanajemen pembelajaran. Banyak sekarang yaitu kampus-kampus ataupun sekolah menggunakan Moodle. Yang itu Social Learning Network atau SLN ya. Contohnya yaitu Edmodo, Schoology itu menggunakan berbasis sosial. Kekurangan dari SLN yaitu sistem ini kurang memperhatikan daya sesuai atau adaptability ya, flexibility, dan hubungan sosialnya kurang karena bisa bahasanya Inggris ataupun tidak fleksibel, harus adaptasi ya untuk SLN. Contoh lagi social learning ada einstein.com, sophia.org. Di sini einstein.com yaitu ribuan tutorial akademik. Einstein.com. Remix Learning. Dalvin.com dan Schoology.com. Masing-masing yang dilengkapi dengan social learning network. Ada Schoology, ada Edmodo. Tadi tentang pembelajaran kolaboratif daring atau kelas maya. Jadi kelas maya itu kita pasti sudah melaksanakan selama setahun atau 2 tahun ini ya, biar lebih paham lagi tentang fiturnya. Kalian juga harus paham ilmunya, apa itu kelas maya dan sebagainya gitu. Jadi tugasnya kalian sekarang bisa diskusikan fitur-fitur yang ada di aplikasi kelas maya. Itu kan bisa menyimpulkan fitur ya. Jadi tugasnya kalian yaitu menyebutkan fitur yang ada di Google Classroom. Fitur ya, apa itu fitur ya, kegunaan dan sebagainya yang ada di Google Classroom, serta
fitur-fitur yang ada di Edmodo atau psikologi. Tugasnya, nah, silahkan tugasnya silakan kalian browsing, yaitu nama fitur-fitur beserta fungsinya ya yang ada di Google Classroom, Edmodo maupun psikologi. Jadi kalian harus paham fiturnya, ada fungsinya juga. Kalian bisa diskusikan kepada teman kalian ya. Oke, untuk cukup sekian untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang pembelajaran kolaboratif daring kelas maya. Semoga pengetahuan ini bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.